Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik tentang teknologi infrastruktur TI, yaitu dampak media sosial. Jenis dan gaya baru aplikasi dan konsep TI telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini yang dikenal dengan istilah sistem media sosial. Misalnya Facebook, LinkedIn, Twitter, atau media sosial lainnya. Aplikasi atau sistem media sosial adalah layanan, platform atau situs TI online yang berfokus pada membangun jaringan atau hubungan di antara sekelompok orang atau pengguna yang memiliki minat atau aktivitas yang sama. Berikut ini adalah perkembangan komputasi media sosial tahun 1978 hingga 1989, dikenal dengan istilah one-to-view application. Aplikasi media sosial pertama dikenal dengan Computerized Bulletin Board System atau CBBS tahun 1978 oleh Ward Christensen dari IBM. Kemudian 1990 hingga 1994 dikenal dengan istilah The Growth of the Internet. Di sini muncullah ISP atau Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Misalnya Prodigy atau CompuServe. Berikutnya tahun 1995 hingga 1999 The dot-com bubble. Di sini muncullah situs bernama sigdegrees.com. Berikutnya tahun 2000 hingga 2004 The trend to social media grow. Jadi di sini merupakan awal dari munculnya media-media sosial lainnya. Misalnya MySpace, Facebook, Friendster, LinkedIn, dan situs online yaitu WordPress. Berikutnya 2005 hingga 2009 dikenal dengan istilah social networking application continue to grow. Di sini muncul lagi sosial media yang lainnya serta perangkat baru yaitu YouTube, smartphone atau telepon pintar, dan Twitter. Berikutnya 2010 hingga sampai sekarang ini, maka sosial media terus berkembang. Misalnya WhatsApp, Telegram, dan sosial media lainnya. Dengan adanya perkembangan komputasi media sosial yang terus-menerus meningkat, maka tata kelola TI dapat menggunakan media sosial untuk meningkatkan bisnisnya. Berikut ini adalah contoh media sosial. Pertama, Facebook. Facebook di sini dibuat oleh Mark Zuckerberg dan teman-temannya tahun 2004. Konsep dari Facebook ini dapat berguna dalam lingkungan bisnis sebagai sarana untuk membangun dan mengelola tim tenaga kerja mereka, serta dapat digunakan untuk mempromosikan bisnis perusahaan mereka. Berikut ini adalah contoh media sosial yang lain yaitu LinkedIn. Di sini merupakan platform yang digunakan untuk grup profesional
Misalnya ahli IT, insinyur sipil, manajer proyek, auditor, atau grup profesional lainnya. Pada LinkedIn ini dapat digunakan untuk mencari pekerjaan, orang, dan peluang bisnis yang direkomendasikan oleh seseorang di jaringan kontak seseorang. Kemudian, pengusaha dapat membuat daftar pekerjaan dan mencari kandidat yang potensial. Berikutnya adalah Twitter. Di Twitter dikenal dengan istilah tweet. Di sini pengguna dapat mengirim dan membaca posting berbasis teks pendek atau pesan singkat. Pada Twitter ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan bisnis perusahaannya melalui kegiatan promosinya. Berikut ini perusahaan juga harus bisa menyadari beberapa risiko pada penggunaan media sosial. Yang pertama adalah masalah produktivitas karyawan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, masalah kurangnya kendali atas konten perusahaan. Yang ketiga, menghormati hak cipta. Yang keempat, penyebaran malware. Yang kelima, masalah bandwidth. Yang keenam, masalah keamanan perusahaan tersebut. Yang ketujuh, masalah tanggung jawab media sosialnya. Nah, ini harus diantisipasi oleh pihak perusahaan jika menggunakan media sosial untuk meningkatkan bisnis perusahaannya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa aplikasi komputasi jaringan sosial seringkali dapat meningkatkan masalah tata kelola TI saat digunakan di lingkungan bisnis perusahaan jika digunakan secara tidak tepat. Bahkan di sini bisa membahayakan perusahaan tersebut. Berikutnya, penggunaan media sosial harus sesuai dengan kode etik bisnis dari perusahaan tersebut. Dan media digunakan secara bijak sesuai dengan kode etik perusahaan. Maka bisa menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, di sini artinya dengan menggunakan media sosial ini si perusahaan bisa meningkatkan bisnis mereka atau juga bisa membahayakan bisnis mereka, sehingga harus dibuat aturan-aturan atau panduan-panduan sehingga dalam menggunakan media sosial ini perusahaan tersebut bisa meningkatkan bisnisnya dengan baik serta meminimalkan risiko-risiko yang dihadapi jika menggunakan media sosial sebagai tempat untuk meningkatkan bisnisnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.